A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bari'il manan alladzi sara'al islami wa anzalal qur'an alladzi faradul jihadi li siratil adli wal aman al-fawji wal gufran al-qa'il bil furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadaqqara ulul albab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha luas dan kekal kasih sayangnya. Pagi ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di Facebook ini, ya, di fanpage Nuruddin Al Indonesia. Insyaallah mulai saat ini ke depan program-program live akan mulai dijalankan di fanpage ini karena bisa diikuti oleh semua akun, ya, termasuk akun-akun ade muslimah, ya, dan para ummahat yang hadir. Untuk akun Facebook Nuruddin Al Indonesia yang pribadi saya bersihkan daripada akun-akun akhwat dan ummahat, dan di fanpage ini siapapun boleh like, boleh menjadi followers dan menyimak program-program yang akan disampaikan, termasuk program konsultasi ruqyah ini. Bagi hamba-hamba Allah yang memiliki pertanyaan atau keluhan, silahkan ditulis secara singkat pertanyaannya di komentar. Yang mudah-mudahan Allah berikan taufik, ya, kepada saya untuk menjawabnya. Jika saya ketahui, insya Allah akan saya jawab. Dan jika tidak diketahui, ya mudah-mudahan nanti ada hamba-hamba Allah yang membantu menjawabnya. Baik, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ruqyah syar'iyah adalah salah satu daripada sunnah Nabi SAW yang saat ini menjadi pengobatan alternatif. Ya, sebenarnya pengobatan yang utama dan pertama itu adalah pengobatan dengan wahyu. Karena Nabi SAW bersabda, al-ainul haq, ain itu benar-benar nyata adanya. Dan Rasulullah SAW anjurkan untuk mengobati sihir itu dengan Al-Quran, untuk melawan sihir itu dengan Al-Quran Al-Karim. Maknanya pengobatan dengan wahyu itu ada pengobatan yang pertama, dan pengobatan dengan medis itu adalah pengobatan alternatif, ya, alternatif solution atau pilihan setelah Al-Quran tidak bisa memberikan penyembuhan, atau ketika Al-Quran tidak menembus ke dalam jantungnya, ke dalam kalbunya, ya. Namun demikian, apa yang kita lihat saat ini, ruqyah syariah justru tergeser menjadi pengobatan yang kedua, ya, pengobatan yang dipilih setelah medis tidak mampu mengobati penyakit-penyakit. Dan dalam perjalanannya, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita melihat banyak daripada orang-orang yang diruqyah yang belum mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Nah, kenapa hal ini terjadi? Maka program-program training ruqyah yang kami jalankan ini salah satunya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena orang yang sakit dalam tanda kutip kena sihir, ya maka setan memegangi akalnya. Ya, setan
mengendalikan cara dia berpikir, sehingga pengobatan ruqyah yang mudah ini dianggap sulit, ya, dianggap menakutkan, ya, dianggap sesuatu hal yang horor seperti itu, sehingga ketika terjadi hambatan-hambatan dalam proses ruqyah, maka seseorang langsung berhenti. Misalkan dia mendengarkan MP3 ruqyah, ya, kemudian terjadi muntah misalkan, ya, maka biasanya orang berhenti melakukan ruqyah, ya. Merasakan sakit misalkan, maka dia berhenti melakukan proses ruqyah. Sebetulnya ketika dia membaca surah Al-Baqarah misalkan untuk pengobatan mandiri, lalu dia merasakan sakit, ya, yang harus dia lakukan adalah melanjutkannya. Karena peperangan itu memang tidak nyaman, peperangan itu menyakitkan. Jadi ketika mendengar MP3 ruqyah, kemudian sakit, muntah, demam, yang harus dilakukan adalah bukan berhenti, bukan lari dari medan perang, ya, tetapi melanjutkan peperangan sampai salah satu dari kita ada yang menang atau kalah, seperti itu. Jangan kalah selamanya, ya, begitu ya. Selamat bergabung kepada Ahi Muhammad Ramadan, ya, yang telah bergabung. Silakan hamba-hamba Allah yang lainnya bagi yang ingin bertanya. Seperti itu. Jangan kalah selamanya, ya, begitu ya. Selamat bergabung kepada Ahi Muhammad Ramadan, ya, yang telah bergabung. Silakan hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya. Dan saya mulai membuka komentar-komentar yang masuk, ya, silakan jika ada pertanyaan yang masuk, saya persilahkan, dan kemudian kita akan memulai nanti topik ini dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini. Karena session ini adalah session khusus untuk konsultasi, ya, bagi terutama sekali bagi hamba-hamba Allah yang saat ini sedang sakit, sedang berjuang untuk melawan penyakit-penyakitnya. Ya, selamat bergabung juga kepada Ustadz Abdullah Ajam dari Bogor. Ada juga dari Bapak Muhammad Naim dari Malaysia, ya. Kemudian juga dari Muhrid Bakhtiar, ya, selamat bergabung. Kemudian juga selamat bergabung juga Medi Nuryadi, ya. Baik, Pak Riyadi ini bertanya, apakah ruqyah itu bisa digunakan untuk tempat usaha, Ustadz? Ya, baik. Jadi Bapak cara bertanyanya bukan ketik share, ya, tapi share dulu video ini, lalu baru Bapak bertanya, ya, agar tersebar luas program ini. Baik, apakah tempat usaha ini bisa diruqyah? Pertama, tempat usaha yang diruqyah adalah tempat usaha yang kena sihir. Jadi misalkan seorang ibu berjualan nasi, ya, misalkan, kemudian beliau menanak nasi jam 5 pagi, jam 7 sudah basi. Nah, seperti itu, ya. Atau misalkan tiba-tiba ada belatung di makanan yang dia jual. Atau misalkan satu rumah yang terasa panas, tidak nyaman, ya. Atau memang satu tempat yang banyak orang menyaksikan, di situ ada penampakan-penampakan, ya, semisal itu, ya. Maka tempat ini bisa diruqyah, ya. Apa dalilnya? Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, ketika dibacakan ayat kursi, ya, yakni ayat Al-Baqarah 255, maka setan tidak bisa masuk ke dalam rumah selama 1 malam, ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda yang maknanya, ketika dibacakan surah Al-Baqarah, ya, ayat
3 ayat terakhir, ya, maka setan tidak bisa masuk ke dalam rumah selama 3 hari 3 malam. Begitu ya. Maknanya memang kita bisa melindungi rumah kita ini dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan memang dikhususkan, ya, ini surah Al-Baqarah ayat 255 dan juga 3 ayat terakhir ini bisa digunakan untuk meruqyah rumah, ya. Namun hamba-hamba Allah yang dimuliakan, perlu diketahui, ya, jika rumah seseorang itu kena sihir, lalu dia adalah seseorang yang beriman dan bertawakal kepada Allah dengan penuh kejujuran, maka sesungguhnya sihir itu tidak bisa menembusnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa la yurabbihim yatawakkalun. Ya, surah An-Nahl ayat 99. Sesungguhnya setan itu tidak bisa menguasai, ya, tidak bisa meraksuki, tidak bisa mengontrol, ya, orang-orang yang beriman kepadanya dan bertawakal. Sungguhnya setan itu hanya bisa menguasai, ya, hanya bisa menguasai orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpin dan menyekutukan Allah dengannya. Ayat 100-nya. Itu hamba-hamba Allah. Jadi memang rumah orang-orang yang beriman ini nggak bisa saja rumahnya disihir, ya, tapi penghuninya tidak kena sihir. Ya, kenapa? Karena dia beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Seperti itu. Namun tidak dipungkiri, ya, karena ketidaktahuan bisa saja rumah itu kena sihir. Tidak nyaman, sering terjadi pertengkaran, ya kan? Banyak hal-hal aneh, sering mimpi buruk di sana. Kalau masuk menjadi sakit, maka ruqyahlah rumah tersebut dengan apa? Yang terbaik pertama adalah dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 255 dan 3 ayat terakhir. Ya, kalau belum sirna juga sihirnya, maka baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian 102, 163, 164, ya, 255, 256, 257, 284, 285, 286, 3 ayat terakhir. Juga ayat-ayat ruqyah lainnya semisal Al-Imran ayat 18 dan 19, ya, As-Saffat 1 sampai 10, Al-A'raf ayat 54, ya, kemudian 117 sampai 124. Kemudian juga surah Thaha, ya, dari 64 sampai 69, Yunus 8182, ya. Kemudian juga surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, surah Al-Mulk ayat 1 sampai 11, surah Al-Jin ayat 1 sampai 9, ya. Kemudian juga surah Fusilat, ya, ayat 19 sampai 36. Kemudian juga surah An-Nisa ayat 167 sampai 173. Kemudian juga surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Ayat-ayat itu bisa kita gunakan untuk ruqyah rumah juga, ya, bacakan kepada air, kemudian ditiupkan, didoakan, ya Allah, jadikanlah ayat-ayat ruqyah ini sebagai penghancur ikatan-ikatan sihir di rumah hamba, seperti itu. Ya, kalau ini tidak sirna hamba Allah, maka lakukan yang level berikutnya, yakni baca seluruh surah Al-Baqarah. Baca, ya, bacakan pada air sampai selesai, ya, di rumah itu. Lalu cipratkan ke seluruh rumah tersebut, mandi dan minum penghuninya. Karena sebagaimana dikatakan tadi, ya, sebetulnya yang kena sihir adalah jiwa penghuninya, bukan rumahnya. Karena kayu itu tidak bisa disihir, ya. Ya, seperti itu. Kemudian juga hamba Allah yang dimuliakan, kalau dalam 3 hari tidak sirna sihir ini, maka ulang-ulang, ya, sampai seminggu, begitu.
Kalau tidak sirna juga ini sihir dalam seminggu, ya kita bisa tambahkan dosisnya dengan membaca surah Al-Imran. Jadi Al-Baqarah dan Al-Imran 5 juz tuh. Ya, tidak sempat lagi kita was-was, tidak sempat lagi kita memikirkan hal-hal yang demikian. Ya, kita sibuk dengan membaca Al-Quran, insya Allah setan juga sibuk ya menahan keguncangan yang dibacakan daripada Al-Quran ini. Ya, insya Allah ya mereka itu lemah dan kalah. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Baik hamba Allah yang dimuliakan ya. Ada Pak Agus Amin ini dari Klinik Ruqyah Rumah Sehat Az-Zikra. Selamat menyimak Ustaz. Kemudian juga yang berikutnya ada Pak Dimas Al-Bayati dari Terapi Al-Baqarah 11. Selamat bergabung saudaraku. Kemudian juga ada yang lainnya dari Medan ya, Ibu Anissa. Selamat menyimak. Kemudian yang lainnya ya ada Muhammad Ali Hasan ya, selamat menyimak saudaraku. Ya, bagaimana kalau sudah dibacakan Al-Baqarah dan Al-Imran ini belum hancur juga nih sihir? Ya, saya sarankan cek di rumah itu apakah masih ada ajimat-ajimat yang belum dihancurkan. Hamba-hamba Allah jangan disederhanakan ya. Ajimat, tangkal, ya, lukisan, patung, hancurkanlah, jangan ragu-ragu ya. Kalau itu semua sudah dihancurkan namun masih ada sihir ini, bisa jadi hamba Allah yang terakhir adalah foto-foto ini. Ini suka disepelekan juga ya. Foto ini bisa menjadi salah satu sarang bagi setan juga. Foto-foto ya, foto-foto yang tidak pakai jilbab, album keluarga ya, coba dibuang, diturunkan seperti itu. Dan juga jangan ada pertengkaran di rumah ya. Bercanda dengan istri itu berpahala. Kalau bertengkar nggak ada pahala, malah mengundang setan, menjauhkan malaikat. Tanda hilangnya sakinah di rumah adalah ketika tidak ada lagi canda tawa di sana. Ya, maka suaminya diajak bercanda, jangan diajak bertempur, ibu ya. Baik, itu untuk ruqyah tempat ya tadi, mudah-mudahan mewakili dan saya tidak ulang lagi. Bagaimana kalau yang ingin saya ruqyah adalah kebun seluas 1 hektar misalkan. Ya, sebetulnya target sihir itu bukan kebunnya, tetapi siapa yang pemilik kebunnya, begitu ya. Jadi sebetulnya yang diruqyah adalah pemilik kebunnya. Adapun meruqyah kebunnya simbolis saja. Ya misalkan dicipratkan di sudutnya, diadzankan di sana, ya dibacakan ayat kursi, itu cukup sebagai simbolis untuk mengusir setan-setan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya hamba-hamba Allah, silahkan di-share terlebih dahulu program ini karena kita memulai perdana ini di fanpage Nuruddin Al Indonesia. Tujuannya agar terhimpun orang-orang yang memerlukan pengetahuan tentang ini di fanpage ini. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Agus Amin ya dari Klinik Az-Zikra di Sentul tentang penanganan jin nasab. Jin nasab atau jin keturunan atau jin saka atau dicintai setan jin atau kemudian disebut penyakit keturunan versi dokter-dokter di rumah sakit ya, di dunia medis maksud saya, ini merupakan gangguan yang terjadi kepada manusia sejak dia bayi, sejak dia terlahir. Gangguan ini adalah dari setan yang bersekutu dengan ayahanda dan bundanya.
Kemudian anak ini disebut anak indigo, ya, atau bisa melihat jelmaan jin, berteman dengannya, kadang-kadang mendapatkan bantuan, ya, kadang-kadang bersekutu juga anak ini, ya, dia mendapatkan informasi dari langit, ya, dari setan, dan kemudian dia memberitahukannya, menjadi peramalah dia, ya, dikatakan punya indera keenam. Nah, ini namanya jin nasab, ya. Salah satu ciri jin nasab adalah ada sakit, ya. Ini sebagaimana saya beritahukan sebelumnya di 7 titik. Sakitnya di area mata, ya, sampai pelipis, ya, 1, telinga 2, tengkuk 3 ini, kemudian seluruh kepala 4, ya. Kemudian juga pada ulu hatinya, ya, ini berarti 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5, bahu 6, dan punggung, ya, atau bagian tulang belakang sampai ke pinggang bawah dan sampai tulang ekor. Ya, termasuk di dalamnya nanti penyakit-penyakit turunannya, lambung, ambeien, ya kan, kemudian sakit yang menahun dan lain-lainnya. Baik. Dan juga sulit menikah kalau belum menikah. Ketika sudah terjadi hubungan dengan baik dengan seorang laki-laki, maka terputus hubungannya, ya, terhalangi, ya, untuk menikah. Ya, ini adalah biasanya gangguan jin nasab ini. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ya, secara ringkas, pertama, orang tua daripada anak ini harus bertaubat dari dosa-dosa kesyirikan yang dilakukan di masa lalu, menghentikan kerjasamanya dengan syaitan, ya, jika masih ada. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Ya, ini dalam bentuk kekuatan dari setan yang dia pakai untuk menerawang, membaca pikiran, kemudian mimpi yang jadi nyata, ya. Kemudian juga kemampuan lain, misalkan pengobatan, dia mampu mengobati, ya, memijat secara otomatis tanpa belajar, ya. Kemudian juga punya firasat yang tajam, ya, kemudian punya ilmu kekebalan dan lain-lain. Makin harus bertaubat, menghancurkan seluruh bentuk-bentuk toolsnya. Tools di sini alat-alat yang digunakan untuk menyekutukan Allah dengannya. Ya, kemudian selanjutnya barulah anak dan keluarganya ini diruqyah, lalu diberikan amalan-amalan sunnah, ya, sebagai peluntur untuk melemahkan kekuatannya ini. Dan jangan lupa untuk jin nasab ini tidak sepenuhnya kesalahan orang tua, ya, karena biasanya anaknya juga mulai berubah sifatnya, ya, melakukan dosa, terdorong untuk melakukan hal itu. Kalau anak 1 sampai 9 sebelum dewasa, sebelum akil balik, memang ini dititik beratkan kepada ayah bundanya. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun, di atas 15 tahun, sudah dewasa dia, maka sepenuhnya adalah kesalahan putranya, kesalahan putrinya, ya. Karena biasanya mereka pun sudah punya perjanjian dengan setan. Perjanjian dengan setan itu bukan tertulis pakai materai, ya, bukan. Tetapi memang manusia ini telah mengikuti, ya, apa yang setan perintahkan dan telah menjadi budaknya secara tidak sadar. Seperti itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Bisa dicek di akun pribadi saya, ya, Facebook Nurudin Al Indonesia, beberapa waktu silam. Di situ ada ruqyah masal, ya, di Jambi 2 hari kemarin.
itu saya tuntun hamba-hamba Allah di sana untuk mengikrarkan satu ikrar. Ikrar apa ini? Ikrar untuk memutuskan hubungan dia dengan setan. Ya, sebetulnya ikrar itu tidak memutuskan, hanya berupa akad saja untuk memulai sesuatu hal yang baru, yakni menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sahihah. Itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi apakah hanya itu saja? Ya, itu langkah. Jadi langkah yang pertama bertaubat tadi, ya, orang tuanya semuanya mendukungnya. Kemudian juga memulai ikrar, ya, ikrar bunyi ikrarnya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha menyaksikan, saksikanlah ikrar hamba bahwasannya mulai saat ini hamba putuskan seluruh persekutuan, perjanjian, akad, ya, kerjasama, persahabatan yang terjadi antara kami dengan bangsa jin. Dan mohon kepada Allah, ya Allah, putuskanlah ikatan tersebut. Mulai saat ini haramkanlah tubuh hamba dari gangguan-gangguan syaitan. Haramkanlah jiwa hamba dari diduduki dikuasai oleh setan. Berupa ikrar saja, ya. Nah, setelah itu biasanya ketika berikrar seperti itu tubuhnya sudah panas, ya. Sudah panas, sudah meriang, kadang muntah, ya. Nah, kalau terasa seperti itu maka coba tepuk-tepuk area dada, ya, area dada dan area bagian belakang pinggangnya. Tepuk-tepuk saja sendiri, insya Allah akan muntah. Area bahu, ya, area pundak, tepuk-tepuk saja, insya Allah akan muntah. Setelah itu barulah kemudian mendengarkan MP3 ruqyah atau membaca surah Al-Baqarah atau di ruqyah. Baik, seperti itu. Lalu ruqyah mandiri nantinya. Nah, salah satu ruqyah mandiri yang wajib bagi hamba-hamba Allah yang memiliki gangguan ini adalah mandi daun bidara, ya. Jadi ambil 7 lembar daun bidara, kemudian blender dengan segelas air, ya. Mohon maaf, ambil 30 lembar saja, ya. 30 lembar blender dengan segelas air. Kemudian ruqyahlah, campurkan dengan 3 gelas air, ya. Jadi ambil 30 lembar daun bidara yang segar, campurkan dengan segelas air, di blender 7 menit. Nanti setelah di blender dicampurkan dengan 3 gelas, ya, 3 gelas air lainnya. Jadi total 1 liter. Nah, nanti diruqyahlah ini dengan surah Al-Baqarah. Bacakan surah Al-Baqarah sampai akhir. Ya, upayakan sampai selesai. Lalu kemudian minum dan mandilah. Lakukanlah itu 3-7 hari. Ya. Nanti semakin ringan itu yang ada di telinganya, di matanya, di kepalanya, di pundaknya. Setelah semakin ringan, maka selanjutnya adalah lakukanlah ruqyah mandiri sewajarnya. Seperti itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Nah, selanjutnya nanti bagaimana tahap selanjutnya? Selanjutnya jadilah hamba Allah, jadilah ahlus sunnah, duduk di kajian ilmu, ya, melamalkan zikir-zikir, ya, zikir-zikir yang sunnah. Tinggalkan amalan-amalan yang bid'ahnya, ditaubati dosa-dosanya, ya. Bertekadlah untuk menjadi hamba Allah sepenuhnya, seperti itu, ya. Hapus pertemanannya dengan akhwat dan ummahat, ya, terutama yang tidak pakai hijab, ya, karena kadang-kadang di Facebook ini, ya, meskipun teman kita pakai hijab, ya, temannya lagi yang tidak pakai hijab, ya. Batasi interaksi dengan wanita, ya kan, dengan para akhwat di media sosial, ya. Kemudian juga tentunya, ya, jaga mata kita, jaga hati kita, mulai tegapkan sholat 5 waktu, ya.
mulai berubah lah ya, berubah sifatnya. Kalau tadinya marah dilampiaskan, ditahan. Kalau kita sudah bertekad demikian, pasti ada ujian dah ya. Nah, kita bersabar dengan ujian tersebut sampai Allah betul-betul turunkan kesembuhan. Ya, karena syifa atau kesembuhan dari Allah Ta'ala itu tidak akan turun kecuali di zona rahmat, di zona taat. Kita hijrah dulu dari zona maksiat ke zona taat, maka di sana kita menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Jadi memang sifatnya berupa nasihat saja ya, karena memang selama ini dia menjadi budak setan. Nah, berubahlah menjadi budak Allah, jadi hamba Allah Ta'ala. Baik, kemudian ada pertanyaan ini dari Ibu Nani Astuningsih ya. Betul ya. Ada yang bilang katanya kalau seseorang dengan sengaja meminta sendiri untuk diruqyah, maka si fulan tidak akan mencium bau surga. Jadi harus orang lain yang meminta agar si fulan diruqyah. Yaitu adalah pemahaman yang salah, yang keliru ya. Yang betul, kalau seseorang minta diruqyah, itu tidak akan termasuk orang-orang yang masuk surga dengan tiket VIP. Apa tiket VIP? Ada 70.000 orang yang nanti akan masuk surga tanpa hisab dan azab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah bertahayur ya, dan juga tidak pernah minta dikai. Ini hadis sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Begitu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Nah, kemudian para ulama kemudian berbeda pendapat tentang tidak boleh minta diruqyah. Ini ruqyah yang mana yang dimaksudkan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah seorang anak yang gila, seorang wanita yang diganggu setan ya. Kemudian seorang anak wanita ya meruqyah cucunya, mengajurkan istrinya untuk meruqyah ya. Kemudian beliau juga diruqyah oleh Jibril alaihissalam, meruqyah Abu Hurairah begitu ya. Namun ruqyah Nabi beda dengan ruqyah kita tentunya. Namun ruqyah yang mirip dengan yang kita lakukan, yang memang kita bersandar kepada Nabi ini adalah ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, gitu hamba-hamba Allah. Jadi para ulama berbeda pendapat ya sekali lagi tentang hukum ruqyah versi minta ruqyah ini. Nah, salah satu ulama ya yang berpendapat bolehnya ruqyah ini adalah dari Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan humul ladina la yastarqun dalam hadis ini, yakni orang-orang yang minta diruqyah ini adalah ruqyah yang syirkiyah. Ya, kita cukup bersandar kepada ulama ya dengan hujah yang kuat itu cukup. Imam Ibnu Taimiyah ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mereka semuanya meruqyah. Ya, mereka adalah ahli akidah yang memahami tentang ruh ya, tentang jiwa maksud saya, tentang tibbun nabawi. Mereka meruqyah ya, mereka membolehkan ruqyah. Ada hadiskah yang secara langsung membolehkan ruqyah? Ada, dari Jabir bin Abdullah ya. Beliau bersama Nabi SAW bersama sahabat yang lainnya saat itu sedang berkumpul. Lalu ada salah satu sahabatnya yang disengat kalajengking. Maka salah satu sahabat berdiri, beliau mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku ruqyah? Maka kata Nabi, sesiapa yang bisa memberikan manfaat maka lakukanlah. Begitu ya hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi boleh. Jadi jangan sampai kita suruh orang lain untuk minta ruqyah. Orang lain itulah yang nanti nggak bisa masuk surga dong. Ya, tidak begitu ya. Itu maksudnya adalah orang-orang ya yang minta diruqyah dengan ruqyah yang syirik, yang bertahayur ya, minta dikai
itu nanti yang tidak akan masuk surga tanpa hisab. Ya, yang tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau seseorang dihisab, bukan berarti tidak masuk surga. Ya, Auf bin Abdurrahman, ya itu kata Nabi, kamu masuk surga paling akhir. Kemudian, ya kata Nabi SAW, wahai Auf, kamu masuk surga paling akhir karena kamu paling banyak hartanya. Ya, lihat, Auf bin Abdurrahman radhiyallahu anhu itu masuk surga, tapi dihisab dulu, gitu ya. Kenapa? Karena paling banyak hartanya. Saat itu Auf bin Abdurrahman ketakutan, maka beliau jual seluruh hartanya dan ya beliau berencana agar jadi miskin. Bagaimana caranya nih agar hisabnya ringan? Maka kemudian setelah dia jual seluruh hartanya, ya terkumpullah uang. Dia melihat tumpukan uang itu, kemudian dia merasakan, wah aku ini masih kaya nih, gitu ya, dengan jumlah uang ini. Maka beliau beli semua kurma busuk di Madinah. Waktu itu para sahabat jualan kurma ya. Kurma busuk ya. Maka setelah seluruh uangnya dibelikan kurma busuk, dia tidak punya uang lagi. Dia merasa selamat. Dia mengatakan, alhamdulillah, akhirnya aku miskin juga ini, aku tidak punya uang. Apa yang terjadi hamba Allah? Besoknya datanglah Raja Yaman, utusan dari Raja Yaman, memberitahukan bahwa di Yaman sedang terjadi wabah penyakit, ya, yang obatnya adalah kurma busuk. Maka dibelilah seluruh kurma busuk Auf bin Abdurrahman ini. Maka beliau menjadi kaya lagi. Nah itu. Ini kisah sahabat yang dihisab. Ini hamba Allah. Jadi meskipun dihisab, ya masih ada kesempatan untuk masuk surga. Ya. Kalau hisabnya selamat, begitu hamba Allah. Kalau timbangan amal kita lebih banyak, ya alhamdulillah bisa jadi kita masuk surga. Ya, adapun yang masuk surga tanpa hisab itu kelas VIP, beda lah. Kita ini sholat aja belum sempurna, ya kan? Amalia belum sempurna. Jangan berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa alasan, ya evidensi yang kuat, ketaatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu hamba Allah. Ibu Nani ya, mudah-mudahan hilang subhatnya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari dari Bapak Triyadi ya, Bapak Triyadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri-ciri penyakit gangguan ain? Gimana cara mengobatinya jika orangnya tidak diketahui atau orangnya sudah meninggal atau tidak kita ketemu? Baik, Bapak. Yang pertama, penyakit ain ini ditimbulkan oleh mata yang hasad. Mata yang memandang kita diiringi dengan kolbu yang hasad. Itu adalah ain ya. Bagaimana cara penanganannya? Adalah dengan menemui orang yang memandang kita itu, bersilaturahim kepadanya, memberikan hadiah, dan mengambil air wudhunya, meminta doanya, dimandikan. Bagaimana kalau orangnya ini tidak diketahui Ustaz? Ya, bagaimana kalau tidak diketahui ya? Kalau tidak diketahui, bertawakallah kepada Allah, minta doa, berdoa kepada Allah agar Allah berikan solusinya. Nanti Allah akan tampakkan, baik dalam mimpinya, ya, atau orang itu bersilaturahim kepada kita. Orang-orang ini, orang yang dimaksud ini adalah orang-orang dekat kita ya, orang-orang yang dekat dengan kita, bukan orang lain. Tetangga kita, keluarga kita, mertua kadang-kadang ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang ainnya sudah meninggal? Secara teori, kalau orang yang mengainnya sudah meninggal, maka tentu saja ainnya sudah hilang, begitu ya.
Namun kalau mata ain ini dibarengi dengan setan, maka bisa jadi ketika sudah meninggal dia masih memiliki efek ya bagi korbannya. Kemudian selanjutnya ada Indri Latif dari Ambon. Kapan Ustadz ke Ambon? Ya, barakallahu fiik. Doakan mudah-mudahan saya bisa ke sana ya. Saya sudah kangen nih ke Ambon, Maluku. Sempat ada undangan dari sana, namun kemarin tidak jadi ya. Insya Allah dari mulai bulan April sampai Desember, Februari, Maret, ya, Maret, April sampai Desember ini jadwal saya pegang sendiri. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengundang boleh langsung hubungi saya di 08222 111 2219. Ya, apa namanya? Saya ketik di sini ya. Undangan pelatihan ruqyah. Langsung bisa hubungi nomor saya 08222 111 2219. Ya, hubungi di WA ya. Tapi serius ya, kalau mengundang jangan sambil gangguan. Sudah fix, sudah saya berikan waktu, ya kemudian dibatalkan. Ya, kasihanilah saya. Waktu nanti sudah diblok tapi tidak jadi. Baik, hamba Allah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Jeffni Jarnilla. Ustadz, kalau ada 7 titik itu sakit, tapi baru beberapa tahun yang lalu, tapi nggak ada indera keenam, nggak bisa lihat jin, apakah jin nasab juga? Dan nggak pernah minta bantuan jin juga? Ya, macam-macam. Ya, 7 titik itu tidak semuanya, salah satunya saja. Nah, itu menunjukkan bahwa keberadaan setan jin dalam tubuh kita, baik jin nasab ataupun yang diundang, Bu. Yang diundang oleh kita sendiri ya. Punya amalan-amalan bid'ah nih. Nah, itu akan mengundang setan ke dalam dirinya. Begitu ya. Kemudian juga belajar ilmu tenaga dalam, belajar kebatinan, ya itu akan mengundang setan masuk ke dalam tubuhnya. Seperti itu ya. Kemudian juga sering ke dukun, sakit ke dukun, sedikit-sedikit ke dukun, itu mengundang setan juga. Itu mudaratnya. Ya. Kemudian selanjutnya dari Riantinita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, saya ada indikasi sihir, sudah terapi Al-Baqarah, rutin tiap hari terapi ruqyah di Rehabati Bandung. Sekarang keluhannya tengkuk seperti diiris-iris, juga tidak bisa BAB. Pas mau gerhana bulan kemarin itu reaksi hebat sampai saya roboh. Katanya dukunnya dari Kediri, Ustaz. Disuruh seseorang untuk mencelakakan saya. Solusinya gimana? Hamba-hamba Allah yang saat ini sedang menderita sihir ya. Pertama, sihir itu terjadi karena orang tidak suka kepada kita. Perhatikan, kalau orang tidak suka kepada kita, apakah langsung menyihir atau tidak? Jawabannya tidak. Ya. Kalau dia sangat tidak suka dan itu berlanjut terus menerus, ya, barulah dia menyihir. Dia berkorban sesuatu hingga kita kena sihir. Dia kunjungi tukang sihir lalu menyihir kita. Begitu ya. Coba muhasabah. Jadi jangan kemudian, Ustadz saya disihir si Anu membenci saya. Tidak langsung orang itu benci. Pasti ada persengketaan yang berlarut-larut, begitu ya. Kemudian
bisa juga memang karena lawan politik, ya lawan pekerjaan, rebutan jabatan di pekerjaan. Ya, itu semuanya terkait tentang urusan dunia. Kalau misalkan kita berdakwah lalu dakwah kita maju, orang tidak akan sihir kita, orang senang, begitu ya. Orang berdakwah senang, ya, seperti itu. Kalau kita terlalu banyak sholat nih, terlalu banyak sedekah nih, orang tidak akan sihir kita. Kita kena sihir itu karena kita terlalu mengurusi dunia sehingga orang iri kepada kita. Ustadz, saya disihir itu bukan karena apa-apa Ustadz, karena saya cantik misalkan, atau karena cinta saya ditolak Ustadz misalkan. Baiklah, kalau hal-hal di luar itu, ya artinya adalah kita pihak yang terzalimi oleh sihir. Tetapi hamba-hamba Allah yang dimuliakan, lihat surah Al-Baqarah ayat 102 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Sihir itu terjadi atas izin Allah. Maka catat keluarnya pun atas izin Allah. Begitu. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kita perlindungan dari sihir. Ya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Falaq ayat 4 dan 5 itu menyuruh kita berlindung kepada Allah dari tukang-tukang sihir. Maknanya kalau kita kena sihir, saat itu kita tidak sedang dilindungi oleh Allah atau sedang lengah, begitu ya, sedang lengah. Maka untuk menghancurkan sihir ini, dekatkan diri kita kepada Allah lagi, ya, dekatkan kepada Allah lagi, begitu caranya, secara simpelnya begitu. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli afakin atim. Maukah engkau aku beritahukan kepada siapakah setan-setan itu diturunkan? Ya, ini Quran surah Asy-Syu'ara. Ya, kemudian Allah Ta'ala menjawab pada ayat 222-nya, tanazzalu ala kulli afakin atim. Ya, syaitan itu diizinkan masuk, ya, diizinkan dia menyakiti manusia, ya. Dikirim sebagai sunnatullah ini kepada siapa? Kepada para pendusta dan lagi banyak dosa. Maka muhasabahlah, barangkali masih ada dosa yang belum ditaubati, ya. Muhasabah sampai kita menangis di hadapan Allah, berdoa, minta kekuatan, ya, dekatkan diri kepada Allah, qiyamul lail, kemudian juga baca Al-Quran banyak-banyak, banyak bersedekah, banyak ibadah-ibadah sunnah, tegapkan yang wajib, tutup auratnya, dan lain-lain. Kalau itu semua sudah dilakukan, maka belum hilang juga bagaimana Kang Nay. Ya, pertama tadi minta diruqyah. Ya, minta diruqyah tidak masalah. Ya, 3-7 kali. Setelah 3-7 kali ruqyah intensif rutin ini belum sembuh juga, saya buka diri ya di Cibubur, itu ada tempat rehabilitasi sihir, terapi intensif 7 hari di situ. Ya, saya sendiri yang ruqyah dan tim, ya, sebanyak 17 kali ruqyah, ya, paket, ya, ada bekam, ada herbal, ya, hamba Allah, ya, di Cibubur, ya, daftar terlebih dahulu ke Umi Maryam, ya, dicari Facebooknya Umi Maryam. Nah, setelah terapi intensif belum sembuh juga, maka apa yang harus dilakukan? Pastikan Anda mulai bangkit, ya,
bangun semangat, berdiri kembali lawan sihir-sihir itu. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadahnya. Kemarin ikut sholat gerhana kan, lihat sujudnya bagaimana, rukunya bagaimana. Begitulah Nabi SAW sholat malam. Ya. Kalau sholat kita seperti itu, kira-kira setan itu teler sudah. Ya, hamba-hamba Allah. Baca Al-Qur'annya jangan hanya kulhu, falak, annas saja, apalagi ruqyah ya. Baca yang panjang Al-Baqarah, habiskan itu. Insya Allah kalau kita gencar baca surah Al-Baqarah, tidak ada sempat lagi kita memikirkan was-wasnya. Begitu ya. Adapun untuk BAB-nya, coba minum daun jati Cina ya. Daun jati Cina ada kapsulnya. Ini ketika diminum akan melancarkan sistem metabolisme tubuh, menguras isi perutnya. Baik. Kemudian itu nasihat bagi yang kena sihir ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ibu dan seluruh hamba-hamba Allah yang sedang kena sihir. Ada Ibu Rosmiati Mu'in, bagaimana penanganan jin muhabba atau kuda lumping, sukron ya. Jin kuda lumping ya, kuda lumping atau kuda kepang ini salah satu khodam. Maknanya setan jin yang ada dalam tubuh kita yang dihadirkan dulu sebagai pembantu. Dulu kita mengundang dia dengan akad. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, usir dia juga dengan akad, dengan ikrar. Ya. Tadi misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai hari ini hamba niatkan, hamba ikrarkan bahwasannya tidak ada lagi hubungan antara hamba dengan dia. Hamba berlepas diri dari dia. Keluarkanlah kekuatan-kekuatan setan, kekuatan-kekuatan sihir dalam tubuh hamba. Ya Allah, haramkanlah tubuh hamba, darah hamba, jiwa hamba dari setan. Tolonglah hamba menjadi hambamu ya Allah. Seperti itu ya, ikrarkan. Baru setelah itu perbanyaklah amal-amal sunnah ya, terutama taubatan nasuha. Jangan bosan ya taubat ya. Seperti itu ibu untuk kuda lumping ya. Dan harus diketahui bahwa menjalankan ritual ini, mengundang kekuatan dari setan ini adalah perbuatan syirik yang nyata. Kita meminta kekuatan kepada setan. Ini sama dengan meminta harta kepada setan. Nah, seperti itu. Maka taubatnya harus taubat nasuha dan juga membayar kifarat, ya, membayar kifarah, ya, membayar denda. Kalau sihir dendanya apa ya Ustaz? Ya, sihir itu dosa paling besar. Ya, bagaimana cara mengobatinya adalah dengan melakukan amal terbesar, yaitu tauhid. Duduklah di majelis ilmu, perdalam tentang tauhid ya. Betulkan syahadatnya, bergabunglah dengan ahlu sunnah, begitu ya. Kemudian ya kalau di daerahnya ada misalkan komunitas rehab hati, bergabunglah dengan komunitas rehab hati di sana dengan tim rehab hati, ikut dakwah kecil-kecilan ya. Dakwah kecil-kecilan ya. Kita menyampaikan ilmu, menyampaikan apa yang kita ketahui tentang ruqyah syariah, tentang ruqyah mandiri kepada orang-orang, sehingga dia bisa melakukan ruqyah ya untuk dirinya, bisa mengangkat kehidupannya, mengangkat dia dari lembah syirik menjadi lembah sunnah yang penuh cahaya, seperti itu ya. Atau juga berinfak untuk fisabilillah
ya berinfak untuk pendanaan dakwah tauhid ini. Kami alhamdulillah sudah beli tanah seluas 1 hektar dengan uang wakaf, ya. Wakaf tunai yang dikumpulkan dari hamba-hamba Allah senilai 1 miliar beberapa waktu silam. Dan sekarang sedang membangun jalan menuju sana. Ya, silahkan jika ingin berdonasi boleh disampaikan ya donasinya di rekening Rehabahati. Ya, berapa saja ya, 50.000, 500.000, 5 juta, 10 juta, ada yang sampai 200 juta ya. Itu sedekah yang ekstrim, itu salah satu kifarat untuk dosa ya. Biru walidain, berbuat baik kepada orang tua, ini juga kifarat daripada dosa sihir, dosa syirik. Ya. Berdamailah dengan orang tuanya. Ya. Jangan sampai bermusuhan dengan orang tuanya. Mereka adalah sumber keberkahan, ya, sumber rezeki kita. Seperti itu ya, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kemudian juga yang lainnya ya terkait kuda lumping ini, ya, hancurkan alat-alat permainan kuda lumpingnya, kaosnya, ya dibakar, dihancurkan. Insyaallah dia akan melemah dan hancur. Seperti itu ya. Sisanya sih terapi Al-Baqarah ya, coba terapi Al-Baqarah. Ada pertanyaan dari ya Ibu Sasadino dari Singapura. Selamat bergabung ya, semoga Allah laknat setan yang mengganggu Ibu ya untuk mendekati majelis ilmu dan orang-orang soleh. Kemudian ada dari Ahi Alvin dari Jember, selamat bergabung ya. Kemudian ada Pak Herman Sahjojon ini, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Di tempat kami ada aliran tarikat yang cara mengambilnya pakai mandi bunga dan mengamalkan bacaan tertentu. Alhasil secara spontan banyak murid-murid yang berubah hijrah menjadi ahli ibadah dan tidak bisa memberikan nasihat agama secara serta bisa ngobati orang. Pertanyaannya itu gimana? Baik, mohon maaf ya. Aliran tarikat ini ada 343. Ya, kalau aliran tarikat yang Bapak maksudkan mandi bunga, kemudian setelah mandi bunga orang ini berubah tiba-tiba jadi ahli agama, ahli ibadah dan bisa nasihati orang-orang. Nah, itu yang nasihati orang-orangnya setan di dalam tubuhnya. Ya. Dia mengelabui orang-orang. Biasanya nasihatnya ngawur, Pak, ya. Tentang muamalah biasanya baik, tapi tentang akidah ini menjadi ngawur dan bisa mengobati orang tiba-tiba. Nah, ini jelas di dalam tubuhnya ada syayatin. Ini adalah aliran tarekat yang menyimpang, yang keliru ya. Ya, sekali lagi ada banyak aliran tarekat, tipikal ini adalah aliran tarekat yang menyimpang, disimpangkan oleh syayatin. Ada Abu Nafi dari Kendari, selamat bergabung. Ya, kemudian juga ada selanjutnya adalah Hasanul Basri. Assalamualaikum Ustadz, saya susah sekali untuk khusyuk dalam sholat. Sering sekali berpikiran hal-hal yang tidak penting dan sering menghayal. Apakah itu termasuk gangguan jin Ustadz? Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, gangguan khusyuk dalam sholat itu tidak sepenuhnya gangguan setan. Bisa juga kita sedang diganggu oleh sihir ad-dunya, itu yang paling mungkin. Tapi memang kalau sampai lupa rakaat sholat dan ini berulang-ulang menguap dalam sholat, ya, dan itu terjadi sampai terjadi hambatan, misalkan tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, ya. Nah, ini memang gangguan setan. Seperti itu hamba-hamba Allah. Ya. Di zaman Nabi SAW ada orang yang lupa rakaat sholatnya. Nah, ini bukan orang biasa, ini gubernur dari Taif yang ditugaskan Nabi SAW, seorang sahabat. Ya, sahabat. Ya, kemudian
Ya, beliau mendatangi Nabi SAW. Beliau namanya adalah Utsman bin Abil As. Ya Rasulullah, aku suka lupa rakaat sholat ini. Ya. Kemudian kata Nabi, mendekatlah. Lalu Nabi tepuk dadanya sambil dikatakan, ukhruj ya Allah, keluarlah kamu wahai musuh-musuh Allah. Maka kata rawi ya, yang meriwayatkan hadis ini, Utsman bin Abil As ini tidak pernah lupa rakaat sholat lagi sampai akhir hayatnya. Maknanya sering lupa rakaat sholat itu gangguan setan. Seperti itu hamba Allah yang dimuliakan. Itu beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi. Ya, alhamdulillah. Apakah masih ada pertanyaan ini yang belum saya jawab? Ya, barangkali bisa diketik ulang ya. Dan hamba Allah saya mohon bantuannya untuk share ya. Ini live perdana saya di Penspek ini. Mudah-mudahan selanjutnya saya akan live terus di Penspek ini. Jadi untuk untuk mengumpulkan hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan pencerahan dan ilmu terkait ini ya, silahkan. Karena saya menutup akun Facebook pribadi saya untuk para akhwat dan ummahat. Nah, jadi para akhwat dan ummahat, juga para ikhwan, siapapun yang ingin bergabung boleh like fanpage ini. Jadi mohon di-share kepada teman-temannya. Baik, ada Aura Syafura. Ustadz, boleh tidak mendengarkan surat Al-Baqarah dari media YouTube yang diniatkan untuk mengusir dan melepaskan diri dari jin khodam turunan kakek? Baik, kalau untuk mengusir setan jin di rumahnya bisa dengan murotal Al-Baqarah diputarkan, gitu ya. Tapi untuk mengusir setan dalam dirinya sebaiknya adalah membaca langsung atau memang menyimak, dan kita betul-betul menyimak Al-Quran ini, gitu ya. Berbeda antara mendengarkan bacaan dan membaca sendiri. Kalau mendengarkan itu ada kemungkinan tidak masuk ke dalam kolbunya. Tapi kalau membaca itu pasti masuk karena dia membaca dari hatinya, dari takwanya. Begitu hamba Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari, sudah habis ini pertanyaannya ya. Masya Allah ada 26 komentar di sini. Ya, mudah-mudahan hamba-hamba Allah semuanya dimudahkan ya untuk melepaskan dirinya dari berbagai kesulitan-kesulitan. Ya, saya masih menunggu beberapa pertanyaan barangkali yang belum masuk, ya, yang belum bergabung. Sekali lagi minta bantuannya teman-teman untuk share program ini ke teman-temannya yang lainnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hal tersebut sebagai jariah antum.
Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Aura Syafura. Waktu terbaik untuk baca Al-Baqarah sebelum tidur ya Ustaz? Waktu terbaik untuk membaca Al-Baqarah adalah waktu terbaik untuk sholat. Ya, untuk sholat. Ya, ini untuk sholat sunnah maksud saya. Ya, ini sepertiga malam. Begitu ya. Kemudian waktu terbaik selanjutnya adalah di waktu duha. Itu waktu kita masih segar bugar setelah subuh ya. Jadi di waktu-waktu yang prime time lah seperti itu. Adapun ya setelah isya, setelah asar itu tidak masalah. Bapak Agus Amin, ini untuk jari telunjuk yang spontan bisa jatuh itu gimana Ustadz? Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkahi jari telunjuk tersebut yang telah menumbangkan syaitan, dan mudah-mudahan Allah benarkan prasangkanya. Ya, Allahu a'lam. Baik, hamba Allah yang muliakan, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan program ini membawa barokah dan diistiqomahkan semuanya dalam upayanya untuk melakukan pendakian menuju kesembuhan, ya, sehingga Allah pertemukan kita semua nanti di surganya kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.